Hai everyone, balik ke Podsku, podcast Madaku. Perkenalkan, saya Muhammad Panjab Patanjali dari kelas 11 F5 dan narasumber saya yaitu Karissa yang sudah menjuarai turnamen futsal di SMA Negeri 1 Kudus. Hai guys. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak, aman, sehat, sentosa. Ada itu enggak? Kayak kebanggaan sendiri udah jadi juara runner up di turnamen futsal itu. Kalau bangga itu sebenarnya enggak, ya gimana ya, 50-50. Soalnya ini kan bukan turnamen besar. Tapi kalau rasa bangga tetap ada. Karena ya yang namanya perlombaan, sedikit pun pesertanya berapapun itu kan tetap kita ada perjuangan. Jadi tetap ada kebanggaan karena sudah meraih apa yang kita usahakan. Gitu sih. Oke. Sebelum aku bertanya ya, aku mau tahu sih seberapa keras sih perjuangan kamu di pas lomba saat itu? Kalau saat lomba itu sebenarnya nggak keras banget, tapi yang keras itu justru malah pas waktu latihan. Karena pas lomba itu sebenarnya kita ngalir aja, karena nggak ada lagi yang namanya passing salah atau kontrol lepas atau gimana, itu semua udah hasil dari latihan. Jadi kalau yang keras itu justru malah pas latihannya. Jadi bagaimana kita pas latihan itu memaksimalkan semuanya benar-benar keras. Jadi nanti pas lombanya itu ya sesuai sama latihan, perform maksimal gitu. Kalau soal mindset, mental, sama lawan pas lain-lain itu udah pas di lapangan aja, udah ngalir aja. Langsung Gitu. berarti gitu. Iya. Oke, jadi aku mau tanya lah satu. Gimana sih awal mula kamu suka sama futsal? Kalau dulu itu sebenarnya aku tuh bener-bener gak suka sama olahraga. Aku dulu itu yang cuma tak andelin di olahraga itu cuman roll depan, roll belakang, sikap lilin, udah itu doang. Yang lain tuh gak suka. Bahkan aku lihat sepak bola Indonesia itu cuman match pas sama Thailand pas booming banget dulu. Oh ya. Jadi aku baru ikut mulai futsal itu gara-gara pelatihku, itu pelatih PKS, organisasi waktu SMP, itu dia punya akademi. Beliau punya akademi. Nah, saya itu awalnya tuh disuruh cari beberapa anak buat diikutin turnamen. Itu tuh kalau nggak salah hari Rabu, Sabtunya itu langsung turnamen. Tapi waktu itu saya nggak ikut. Soalnya kan saya kepikiran kayak, wah ini nanti harus beli jersey, harus beli sepatu. Saya nggak punya uang kan. Nah, ternyata setelah turnamen itu mereka itu dipinjami. Jadinya aku kayak astagfirullah, kalau tahu gini mending aku ikut kan. Nah, setelah mereka turnamen itu aku baru ikut. Nah, semenjak aku ikut itu aku latihan terus. Jadi kayak ngalir aja, suka, ada hobi baru kan. Waktu itu lagi liburan juga bulan Desember tahun 2023. Nah, jadinya ngalir terus kok enak ya, terus ngisi waktu luang juga, batin jadi lebih sehat kan karena olahraga. Terus ya udah gitu, ngalir terus jadi suka. Oke. Ada rintangan tersendiri nggak dari orang tua atau dari pelatih yang keras atau gimana? Kalau pelatih itu enggak sama sekali, karena alhamdulillahnya pelatihku itu tahu bahwa batasan-batasan umur yang harus dikerasi sama yang harus dididik dengan cara yang benar. Kalau dikerasi itu mungkin waktu umur berapa gitu, terus dididik dengan cara yang seperti ini itu umur berapa. Tapi kalau dari orang tua itu ada. Karena ya kita kan orang kampung, mindsetnya pasti anak pedok kok bal-balan, pasti gitu. Jadinya kayak kita harus melawan itu dulu gitu. Tapi alhamdulillah lama kelamaan karena aku tipenya bukan yang bantah, tapi aku tetap ngalir. Yang penting aku usaha sendiri. Jadi misal aku harus beli jersey, aku pakai uang tabunganku sendiri. Sepatu aku juga pakai uang tabunganku sendiri. Jadi aku cuman kan transport pasti sudah ada disediakan. Jadi aku tinggal berangkat aja, dan lama kelamaan mereka jadi terbiasa juga, karena kalau di rumah aku daripada main HP kan nggak ngapa-ngapain, mereka malah ribut sendiri nanti. Jadinya udah ngalir terus, orang tua jadi diizinkan, pelatih juga aman, jadi fine aja di futsal. Berarti orang tamu sekarang udah support? Udah support, malah gimana ya, sekarang kan pastinya udah berproses beberapa tahun, udah hampir 2 tahun. Jadinya pasti ada perkembangan yang terlihat. Itu malah senang. Iya pasti. Iya pasti kan. Sampai kemarin pas aku bawa piala dari SMA 2 itu yang best player. Itu aku lihat gitu, best player kan aku gitu. Terus wah, ngeri cah digituin. Kayak dulu awalnya kan mereka ragu, tapi ya kayak kita bisa buktiin kalau kita bisa itu ya seneng, jadi mereka tambah fine gitu. Aku di futsal, oke, lanjutkan perjuanganmu gitu. Oh gitu. Ya. Jadi
secara tidak langsung tuh orang tua jadi support. Ya support, alhamdulillahnya gitu. Tapi kalau masalah kayak finansial itu memang aku masih mengusahakan kayak sambil sama tabunganku sendiri gitu. Aku Betul. sebisa mungkin kalau mereka udah support, aku gak akan minta-minta lagi gitu. Gitu aja sih. Aku mau tanya, gimana perasaan kamu dan tim waktu berhasil sampai ke final dan akhirnya keluar sebagai runner up? Kalau itu pasti sejujurnya seneng ya, karena kan baru masuk SMA, Iya. sama teman-teman juga baru latihan sebentar. Tapi alhamdulillahnya ya kita tetap bisa bawa juara ya, meskipun itu di turnamen kecil, nggak yang besar. Tapi kan memang semua dimulai dari hal yang kecil dulu, baru bisa kayak hal yang besar. Ini hitung-hitung kayak pemanasan gitu, ini kan turnamen kecil. Kita ngekompakin dulu satu tim, kenalan, cara bermainnya gimana, latihan. Ini nanti bisa klop, jadi nanti saat ada turnamen besar kita udah gak kaget gimana sih caranya kerjasama yang baik antara tim gitu. Jadinya ya tetap senang aja sih buat pengalaman. Kalau boleh tahu, kamu latihannya berapa lama? Aku latihan udah hampir 2 tahun. Aku mulai dari Desember 2023. Tapi ini aku pribadi ya. Ini aku pribadi. Misal kalau kemarin berapa minggu atau berapa bulan Yang latihannya? buat kompetisi kemarin. Aku itu intinya mulai latihan dari ekstra dimulai. Jadi paling nggak bulan apa ya, Agustus awal. Jadi kalau lombanya itu Agustus akhir, mungkin cuma 1 bulanan ya. Dadak ya? Dadak banget. Makanya itu benar-benar minim persiapan. Kalau latihan di sini sebagai ekstra itu sebenarnya nggak cukup. Soalnya kita kan beberapa ada latihan tambahan juga di Berlian gitu. Iya. Ada kayak rasa pengen menyerah nggak sama itu yang lomba, mau menyerah untuk latihan gitu? Kalau menyerah untuk latihan itu nggak ada sih, alhamdulillahnya. Kalau untuk saat ini ya, tapi kalau dulu itu pernah struggle banget pas kayak kita diri itu nggak berkembang sama sekali, ya kan? Terus ditambah sama dia lihat sama teman-teman yang udah berkembang, kita nggak berkembang sama sekali, itu struggle pengen keluar, apalagi pas badan lagi gak enak atau gimana itu pengen, tapi ya dijalani aja dulu. Terus alhamdulillahnya enggak, ya fine aja gitu, lanjut latihan terus. Alhamdulillah sedikit demi sedikit saat kita sudah tidak memikirkan bagaimana caranya berkembang, kita malah justru berkembang sendiri dari situ, dari latihan-latihan yang kita lakukan gitu. Tapi kalau untuk kompetisi kemarin alhamdulillahnya nggak pengen menyerah sih. Kayak ini first time aku berjuang sama teman-teman di SMA 2 Kudus. Aku mau tahu gimana sih mereka main kalau di, soalnya biasanya kan kita mainnya kan sama SMK 1 kalau latihan di Berlian. Kalau di sini sama teman sendiri, nggak ada gregetnya. Soalnya sama teman sendiri. Tapi kalau sama orang yang belum pernah kita temuin kayak tim SMA 1 Kudus, ya kan, SMK 2 itu belum pernah kita temuin. Nah, aku tuh pengen tahu gimana rasanya bermain sama mereka, sama tim SMA 2 Kudus yang belum pernah aku lihat mereka itu main sama tim lain. Gitu. Tahu levelnya gitu. Iya, jadi mentalnya mereka tuh gimana sih pas udah di lapangan gitu. Jadinya nggak ada rasa menyerah sih. Kalau boleh jujur nih ya. Ya. Gimana suasana finalnya kemarin? Sama tegang, seru atau malah penuh drama pas final kemarin tuh? Suasananya gimana? Jujur tegang karena kita di 2 match itu tuh udah menang kan. Kita di 2 match awal itu udah menang. Jadi itu iya itu penentuan. Ini kita tuh udah juara 2. Kalau kita bisa menang lawan yang terakhir, kita juara 1. Gitu. Tapi sayangnya teman-teman yang di SMA 2 ini ya memang saya akui latihannya itu masih kurang. Jadi mereka itu ya latihannya masih kurang, apalagi ditambah dengan mindsetnya mereka yang kayak udah takut duluan sama SMK 1. Ya, jadi SMK 1 itu dulu ada beberapa anak yang sudah latihan. Jadi memang udah terbentuk kan Kak, itu udah bagus. Jadinya mereka tuh udah takut duluan gitu, udah mikir ini pasti kalah. Gitu. Jadinya ya tetap tegang tapi ya udah dijalanin aja kan. Siapa tahu mereka ngeblank terus kita juara kan nggak tahu juga. Jadi tetap aja. Tapi alhamdulillah ya memang kita harus mengakui kekalahan bahwa kita memang masih lebih harus berjuang lagi daripada mereka gitu. Berapa sih skornya pas itu? Kalau pertandingan yang awal sama SMK 2 itu kalau nggak salah seingat aku ya, soalnya gak lupa, itu 2-0, kita yang 2. Terus yang sama SMA 1 itu 4 atau 5-0 gitu, aku lupa. SMA 1 Kudus ya. Kalau nggak
Ya 345 intinya itu. Oh. Soalnya aku lupa. Itu Oh. kosong, yang sana kosong. Kita yang 345 gitu. Lupa. Terus yang sama SMK 1 itu kita satu, mereka berapa itu aku lupa. Kita Iya, kita satu. mereka lebih dari Kalau satu. enggak 3 itu berapa gitu. Wah, Mm-mm. perbedaannya Soalnya ya jauh ya. iya jauh, soalnya Jauh sekali. dari mindset itu udah nurunin mental banget. Iya. Jadi awalnya misal mereka punya semangat aku harus berjuang di sini. Pas lawan SMK 1 semangat semuanya tuh hilang. Hilang. Jadi kayak mau kita seberjuang apapun kita pasti kalau lawan SMK 1 mereka udah mikirnya gitu. Iya. Ya udah kalah beneran dong. Tapi alhamdulillah masih bisa ngegolin 1 itu. Iya, soalnya kan tergantung sama mentalnya juga. Iya, ke mental pressure, yang gitu. paling parah itu sebenarnya mental. Soalnya kalau latihan itu udah ngalir dari latihan yang kemarin aja, Iya. gitu. Oke. Ceritain dong sedikit tentang perjalanan tim kamu di turnamen kemarin. Apa? Cerita sedikit lah tentang Perjuangan Iya. atau apa? Perjuangan ya. turnamen kemarin tuh gimana perjuangannya? Kalau perjuangan itu ya masih kurang, tapi Kurang. ya kurang. Soalnya kalau menurutku masih ada beberapa orang yang latihannya itu nggak serius gitu, terus masih kayak nggak disiplin gitulah. Kalau berangkat telat atau gimana, kalau telatnya karena dia memang sebelumnya ada kegiatan itu masih bisa ditoleransi. Ya, itu masih- Tapi kalau telatnya mungkin karena dia jalan-jalan atau dia Ketiduran. ketiduran itu Iya. jujur agak gimana gitu. Tapi ya gak apa-apa, kita ya udah santai aja kan, kita tetap latihan bareng. Latihan. Iya, cuman kalau aku masih fine, aku masih menerima. Cuman kadang ada beberapa anggota yang Nggak fine. Iya. Nggak terima gitu. ya nggak terima, nggak toleransi, langsung jadi wah wah gitu. Oke, oke. Jadinya ada tengkar sedikit lah, tipis, Tipis. tapi habis itu ya hilang. Oke. Dari pertandingan kemarin ya, siapa sih lawan yang paling berkesan buat kalian kemarin? Lawan paling berkesan, Iya. jujur aku malah sama, kalau nggak SMK 2 itu SMA 1. Karena aku sebelumnya udah, kalau buat aku sendiri ya ini Kak, karena waktu sama SMK 1 itu aku sebelumnya tuh udah pernah sebenarnya. Iya, terus ada temen sepaket aku juga di klub gitu. Jadi aku punya klub, aku punya paketan. Dia itu di SMK 1. Jadinya aku lawan temanku sendiri. Oh. Nah, jadinya aku udah tahu nih gimana caranya lawan SMK 1. Iya. Jadi yang lebih menantang itu justru malah yang SMA 1 atau SMK 2 karena aku nggak pernah tahu gimana mereka mainnya. Yang SMK 2 sih aku udah pernah lawan juga. Ya SMA 1 berarti. Soalnya waktu itu aku waktu tanding itu ada jatuh juga. Di tackle gitu kan. Lagi lari gini, tackle jut, terus aku jatuh gini, itu sakit banget. Jadi itu yang paling nantang. Tackle-nya bersih apa enggak? Bersih apa enggak? Apa? Bersih tackle-nya. Sebenarnya tuh dia tuh nggak sengaja. Jadi Oh, nggak kayak sengaja. ya antara bersih nggak bersih, tapi benar-benar set gitu langsung mental jatuh. Itu sakit banget. Jadi kayak menantang. Soalnya habis itu aku harus rest dulu agak lama, Iya. harus dikasih P3K juga, habis itu baru bisa main lagi. Jadi itu yang menantang tuh itu justru. Kalau sama yang lain itu udah fine aja. Soalnya SMK 2, SMK 1 itu aku udah pernah, jadi mentalnya oke. Tapi kalau untuk lawan-lawan yang lain, untuk teman-teman yang lain maksudnya, mungkin mereka lebih ke pressure sama SMK 1. Soalnya SMK 1 sama seperti yang aku bicarakan tadi, mereka itu ada beberapa pemain yang memang mulainya itu sudah dari lama. Jadi mereka pegang bola aja tuh udah enak banget. Iya, apalagi dua orang yang di depan antara flank sama pivot itu mainnya udah enak banget. Udah tinggal passing berdua, terus ya udah tinggal di depan gawang ya, kalau nggak dicukul intinya gol gampang gitu. Jadinya mungkin untuk teman-teman yang lain susahnya waktu lawan mereka. Apalagi SMK 1. iya SMK 1. Soalnya kita dari fisik pun itu masih kurang. Kalau dari pelatih itu kurang apa sama dari pelatih itu? Kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Ya. Siapa lawan paling terberat saat turnamen kemarin? Jujur aja. Jujur. Terberat, kalau terberat Terberat. itu jujur SMK 1. SMK 1. Iya, soalnya mereka kan ada beberapa orang yang sudah berpengalaman seperti temanku tadi satu, terus ada dua yang udah cukup mahir ya, yang tadi yang bawa bola udah enak. Terus ada satu juga yang dia itu mengandalkan bodinya kan agak besar. Iya. Jadi aku disenggol jek gini aja udah jatuh gitu. Jadi kayak
itu meskipun mungkin pegang bolanya dia itu nggak semahir yang dua tadi, tapi dia punya body yang bagus untuk memanfaatkan itu dirinya buat lawan gitu intinya. Kalau nggak dia cuma nutup aku aja, aku udah gini itu udah susah gitu. Jadi ya yang paling menantang itu memang SMK 1. Apa saja kunci untuk masuk ke final kemarin? Kunci ya. Kalau yang pertama itu tetap latihan biar kita itu kayak kulino sama bola. Jadi tuh pegang bola itu udah nggak bingung. Aku pegang bola itu mau tak kemanain, mau tak kasih siapa, tujuanku bawa bola ini apa gitu. Sama nggak takut sama bola juga. Nah itu soalnya kadang kan ada yang kayak gitu. Soalnya dari beberapa kita itu ada yang handsball 2 sampai 3 kali itu sampai jadi penalti, tapi alhamdulillahnya kipernya itu pas fokus kan. Nah, jadi biar gak takut sama bola juga. Soalnya dia refleksnya kan gini, kalau ada bola itu langsung refleksnya gini. Jadi otomatis handsball dong. Sama sih kayak aku. Dulu takut sama bola. Iya, semua memang bisa karena terbiasa. Terus yang kedua itu dari disiplin. Kan yang pertama latihan. Latihan kalau nggak disiplin buat apa? Jadi kita tambah dengan disiplin. Jadi kalau ada latihan itu berangkat, kalau misalkan jadwalnya tabrakan sama lain ada kegiatan lain sebelum latihan, kita tetap harus menyeimbangkan kegiatan dengan ikut kegiatan itu lalu latihan. Bukan nggak ikut latihan gara-gara udah capek ini. Kita kan punya 2 tanggung jawab. Ya harus dilakuin semua, nggak boleh ditinggalin satu kan pasti. Gitu. Terus yang ketiga itu memang kekompakan antar tim, harus saling percaya satu sama lain. Terus yang masuk dalam poin 3 ini juga itu kayak kan kita tetap sadar kalau nggak semua orang itu mainnya bagus. Misal di tim ada 5 orang ini nggak mungkin 5-5-nya mainnya bagus. Ada yang mungkin kontrol bolanya masih lepas, ada yang passingnya bagus tapi kontrolnya lepas itu tadi, ada yang passingnya jelek tapi kontrolnya bagus, ada yang nggak bisa shooting, ada yang bisa giring, ya kan. Terus ada kiper yang ngeblank, ada kiper yang nggak ngeblank tapi gimana kan gitu. Itu poin ketiga, itu intinya saling percaya sama sesama tim. Jadi bagaimana kita saling menutupi kekurangan tim gitu. Di saat turnamen kemarin ya, ada momen lucu, unik atau ada momen emosionalnya sendiri? Kalau momen lucu yang lebih ada. Soalnya gini, kita waktu latihan di Berlian itu kan bareng sama SMK 1. Kebetulan pelatih SMA 2 itu kan gabungan sama SMK 1. Iya, jadi pelatih ini itu megang 2 tim. Nah, 2 tim. Iya. Jadi pas di sana kita itu udah sering main sama SMK 1. Kayak udah kerabat gitu loh, udah deket. Jadi waktu mau main sama SMK 1, waktu pemanasan tuh udah kayak saling bercanda satu sama lain kayak ini nanti kalau kamu pegang bola kasih aja sama itu. Jadi ini misal ini kan Semada, ini Sekasa. Ini Sekasa. Nanti kamu kalau pegang bola kasih aja ke Semada gitu. Yang ini juga nanti kita kalau pegang bola nanti digolin ke gawangnya sendiri. Intinya tuh saling bercanda gitulah. Soalnya kita udah latihan bareng gitu. Ya, udah deket lah intinya. Setelah jadi juara 2, apa target tim futsal SMA Negeri Kudus selanjutnya? Kalau target itu pasti bisa melangkah ke turnamen yang lebih besar. Tapi sebelum melangkah ke turnamen yang lebih besar itu ada target latihan harus lebih rajin, lebih keras lagi supaya ya kerjasama antar tim itu tetap ada. Terus kita ya tadi nggak takut pegang bola, kita udah bisa lanyah lah main bola itu. Jadi nanti kalau ini udah ada, nanti tinggal yang kerjasama tim gitu. Terus ya kalau bisa tetap melangkah ke turnamen yang lebih besar sih. Kalau nanti ada kesempatan ikut turnamen lagi, hal apa yang akan kamu lakukan sama tim kamu nanti? Tentunya memperbaiki jam latihan, karena aku merasa kalau kita ingin berkembang, latihan 1 minggu sekali itu tentu saja kurang, karena 1 minggu sekali pun cuman 1 sampai 2 jam ya, itu pun nggak maksimal karena kadang kan digabung sama yang cowok. Jadi kalau misal yang cowok lebih banyak, otomatis pelatihnya akan lebih memperhatikan ke yang cowok. Dan kita itu kayak kalau udah dikasih ini, ya kita tinggal menjalani ini, cuman kita nggak tahu gerakan ini itu salah apa benar. Soalnya
gimana ya, namanya cewek kan, kalau udah capek itu pasti dia asal-asalan gitu ngelakuinnya. Nah kalau pas pelatihnya nggak lihat, otomatis kita salah. Dari latihan kita salah, otomatis gerakan kita juga gak bakal bener gitu. Jadinya yang pertama tetap menambah jam latihan sih, terus mengompakkan lagi kerja sama tim, terus ya intinya kita harus saling percaya satu sama lain kalau kita semuanya itu bisa, cuman butuh jam terbang aja, jam latihan, jam terbang. Berapa kali latihannya selama seminggu? 1 kali. 1 kali. Kalau ekstra itu 1 kali. Kalau Tapi latihan ada latihan tambahan di Berlian itu setiap hari Senin sama Jumat kalau nggak salah. Senin sama Jumat. Berarti kalau dihitung 3 buat turnamen. Iya 3 kalau buat turnamen, dan itu pun itu pun kadang nggak berangkat semua gitu loh. Jadi masih ada. ya struggle-nya tuh situ, tantangannya tuh situ, masih ada yang nggak gitu. berangkat gitu. Sama anak dada juga waktunya pas. Dada, soalnya biasanya tuh kayak misal ada yang punya urusan gitu, itu pasti dia nggak bisa. Iya. Apa pesan kamu untuk adik kelas atau siswa lain yang ingin bergabung berprestasi di futsal Semada? Untuk pesan itu yang pertama jangan takut ya. Biasanya kan kalau ikut itu pasti kayak yang lain udah berkembang gitu atau gimana. Kalau aku baru mulai, aku takut ketinggalan. Kuncinya adalah jangan takut memulai, karena kita gak akan pernah tahu gimana kita di sana kalau kita nggak pernah mulai gitu. Kalau untuk adik kelas, ya siapapun nantinya yang mau ikut silahkan, kita welcome sama kalian, kita welcome banget lah intinya buat latihan bareng, belajar bareng. Soalnya nggak ada yang namanya baik atau buruk, intinya semua saling belajar, berkembang bersama-sama. Gitu. Oke, ada ucapan atau pesan khusus buat pelatih atau teman-teman yang selalu mendukung? Kalau untuk pesan itu ya jujur berterima kasih banget lah, karena gini, misal kita itu ingin belajar apapun, kalau nggak ada yang membimbing itu pasti susah. Kayak otodidak pengen belajar gitar itu kalau nggak ada gurunya kan pasti susah, karena kita mungkin bisa lihat, oh ini kunci C, tapi ini bener gak sih ini kunci C, suaranya gini kan nggak tahu. Nah kayak gitu, jadi kayak kita mau, oh bener teknik dasar futsal itu menendang, ya yang lainnya intinya. Tapi kita nggak tahu tendangan ini tuh arahnya bener atau enggak, terus perkenaan sama kaki itu bener apa enggak. Jadi ya terima kasih atas ilmu yang diberikan, terus kesabaran dalam melatih, karena jujur melatih cewek itu susah pasti. Iya pasti susah. Marah-marahnya enggak? Apa? Marah-marah enggak? Marah-marah itu enggak terlalu, cuman tuh kadang tuh kayak greget gitu, agak harus ada dikit ada. Iya ada effortnya sedikit, tapi kalau sampai marah banget itu pastinya enggak lah. Terus kalau untuk teman-teman seperjuangan ya terima kasih, kita tetap percaya satu sama lain, tetap mau berjuang, setidaknya kalian itu nggak mundur, kita masih bisa kerjasama. Mungkin ada yang berpikir ini, tapi tetap kita bisa kerjasama, sudah meluangkan waktu yang mungkin lebih bisa digunakan untuk hal lain mungkin ya kan. Jadi kayak ya terima kasih karena sudah mengeluarkan effort di futsal gitu. Terima kasih untuk Karissa sudah menjadi narasumber di Potsku. Sama-sama. Sebelum itu, tolong tutup mata. Oke. Apa nih? Bisa dibuka makanya. Ini. Oh my god, I got this. Potsku, thank you so much. Bagus ya. Yeah. Aku nggak pernah punya ganci. Oke, thank you. Sekian Potsku dari kami. Terima kasih. See you.